Kuda hanyalah daging kecil yang lembut, namun ia mampu memutuskan ikatan yang paling kuat dan menghancurkan hubungan yang paling kuat. Oleh karena itu, mari membangun perkataan lidah kita di dalam firman-Nya, agar kedamaianlah yang menjadi buahnya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian AKBP Resort Sutoyo, Jumat 28 Juli 2023, tertulis di Amsal 15 ayat 1. Demikian dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dalam bahasa Batak dikatakan, alus na lambok pauput rimas, alianggo hata na horas mabahen marsi jongjong ate-ate. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kitab Amsal merupakan kumpulan nasihat-nasihat yang disampaikan turun-temurun di kebudayaan Israel kuno. Melalui firman-Nya, Tuhan turut mengajarkan umat-Nya dalam nasihat-nasihat sederhana yang meneguhkan hati. Renungan kita hari ini adalah salah satu nasihat tentang bagaimana kita seharusnya merespon orang lain dan berperilaku dalam kehidupan keseharian. Jawaban atau respon yang lemah lembut, yang ramah, meredakan kemarahan atau situasi konflik yang kita temui. Sebaliknya, respon yang buruk dan penuh kemarahan justru akan memperburuk situasi. Ada sebuah ilustrasi yang menceritakan seorang tukang kayu yang menerima sepucuk surat dari anaknya yang berada di luar kota. Karena dia buta huruf, ia meminta tolong penjual daging kenalannya yang memiliki watak keras untuk membacakan surat itu. Lalu dia membaca demikian, "Ayah, aku sakit dan tidak punya uang sepeser pun. Tolong kirimkan aku sejumlah uang dan mohon ayah sesegera mungkin mengirimnya ya." Isi surat itu dibaca dengan demikian, dengan suara yang keras dan kasar oleh tukang daging tersebut, sehingga membuat si tukang kayu menjadi marah dan dengan emosi berkata, "Dasar anak tidak tahu diri, memangnya dia siapa memerintah aku? Kurang ajar dia. Jangan dikira dia aku akan mengirim uang sepeser pun." Dalam kemarahannya ia kembali ke rumah, tetapi di perjalanan pulang ia bertemu sahabatnya, seorang penjahit yang bersuara lembut. Ia pun bercerita tentang surat yang diterimanya dari anaknya dan meminta sang sahabatnya itu membacanya kembali. Si penjahit itu lalu membaca dengan suara yang lembut, tenang dan jelas. Kira-kira seperti ini. "Ayah, aku sakit dan tidak punya uang sepeser pun. Tolong kirimkan aku sejumlah uang dan mohon ayah segera mungkin ya untuk mengirimnya, aku sangat membutuhkannya." Mendengar si tukang jahit membacakan surat itu, membuat si tukang kayu menjadi sangat sedih dan berkata, "Oh anakku yang malang, kamu pasti sangat menderita. Lebih baik aku segera mengirimkan uang sekarang juga." Dampak dari sebuah pesan sangatlah tergantung pada cara orang yang menyampaikannya. Penyampaian yang kasar dan keras membuat sang ayah marah terhadap anaknya. Sebaliknya, penyampaian yang lemah lembut membuat sang ayah berempati. Kisah itu membuktikan kebenaran perkataan penulisan Amsal hari ini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Perkataan yang lemah lembut dapat menjaga kedamaian. Sebaliknya, tidak ada hal yang dapat membangkitkan amarah dan menebarkan perselisihan seperti perkataan yang pedas. Bukankah hal tersebut yang sering kita hadapi dan jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari? Cara kita merespon situasi sangat menentukan bagaimana situasi tersebut akan berakhir. Dalam perselisihan rumah tangga misalnya, kalau kedua pihak merespon dengan emosi
kemarahan, maka tentu saja situasi akan semakin memanas. Andai saja dalam perselisihan tersebut ada satu pihak yang merespon dengan lembut dan kepala dingin, pastilah emosi akan cepat mereda. Masih banyak situasi lain yang serupa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita mewakili Kristus melalui perkataan kita. Betapa terhormatnya apabila kita dikenal sebagai orang-orang yang selalu tersenyum dan memiliki tutur kata yang lembut bagi semua orang. Oleh sebab itu, untuk menghindari rusaknya kedamaian, banyaknya sakit hati dan konflik dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang lain meninggikan suara atau membuat kita marah, marilah kita belajar untuk meredakan suara kita dan menjawab dengan lemah lembut. Sikap yang lemah lembut akan meredakan konflik dan amarah. Maka bijaklah dalam hidup dan kenakanlah firman-Nya, merespon segala hal yang dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar hari ini, yang mengajarkan kami untuk hidup lebih menghadirkan kedamaian daripada kemarahan melalui perkataan dan perbuatan kami. Kiranya kuasa Roh-Mu menaungi hidup kami, agar kami dapat menghidupi firman-Mu, agar setiap tutur kata kami mendatangkan kedamaian, baik di tengah-tengah keluarga kami, di pekerjaan kami, di persekutuan kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap aktivitas kami hari ini, agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menghadirkan kedamaian dalam setiap aktivitas Anda. Salam sehat, Tuhan memberkati.